Nah, ini juga semakin menunjukkan bahwa lihat ya, ini timeline alias rentang waktu mulai dari konsepsi sebelah kiri ya, konsepsi kiri ini trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga, lahir 28 hari ya, itu 28 minggu dalam trimester ketiga, birth kelahiran 28 hari, 1 tahun, 5 tahun dewasa sampai next generation. Itu membawa dampak. Malaria dalam kehamilan itu berdampak sampai ke situ. Jadi high burden. Kita nggak bicara hanya satu ibu dan satu anak. Ingat seperti yang disampaikan Dr. Desviana kemarin, saya sangat-sangat setuju. Dan kita harus punya mindset yang sama. Kalau satu orang tidak tereradikasi malarianya, berarti transmisi tidak putus. Benar nggak sih? Nggak putus, sama kayak COVID, sama dia akan tetap bisa digigit nyamuk, ya kan? Kalau dia digigit nyamuk, pindahlah parasitnya ke dalam nyamuk itu keluar lagi, ya. Slide. Dr. Fandi, slide. Nah, efek kehamilan terhadap malaria memiliki, kalau tadi kan efek malaria terhadap kehamilan, yang ini efek kehamilan terhadap malaria ternyata memiliki dampak signifikan pada perjalanan klinis penyakit malaria, terutama pada populasi non imun. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, ingat itu. Karena kehamilan, maka tampilan gejala klinis malaria bisa diperdireksi. Diperdireksi loh, 41 gitu ya. Hipoglikemia, anemia, udah jelas kalau anemia kita udah paham ya. Malaria cerebral, dan yang terakhir edema paru. Artinya apa? Kalau kita mendapatkan kasus malaria dalam kehamilan, kita harus lebih alert dong, harus lebih follow ketat, karena kelima hal ini sangat-sangat mungkin terjadi. Why? Karena metabolisme plus vaskularisasi plus imunologi ibu hamil tidak sama seperti kita. Secara fisiologisnya dia lemah, benar nggak? Jadi selalu berpikiran itu ketika berhadapan dengan ibu hamil. Dia sama seperti kita berhadapan dengan orang HIV yang belum undetectable, yang viral load-nya belum tidak terdeteksi. Kalau viral load-nya tidak terdeteksi, dia bisa sama kayak kita, itu mah udah minimal mendekati gitu, nggak ini lagi ya. Artinya dia bisa kualitas hidupnya sama kita berhadapan dengan dia dengan berhadapan dengan orang diabetes mellitus yang kadar gulanya nggak terkontrol plus CKD pula, itu berpikiran ya, meskipun dari luar dia terlihat biasa-biasa aja. Artinya kita harus mempertimbangkan hal tersebut. Slide. Ini prinsip dasarnya dok. Semua pengobatan malaria pada ibu hamil di Indonesia di semua trimester menggunakan DHP, tapi Primaquine tidak diberikan karena ada resiko toksisitas pada janin. Sesuai dengan farmakodinamik dan safety-nya, anak-anak aja paling bisa dikasih Primaquine di atas 6 bulan ya. Jadi prinsipnya sama. Saya mau cerita sedikit. Sebelumnya artemisinin combination therapy alias ACT, dalam hal ini kalau oralnya adalah DHP di Indonesia, kalau injeksinya adalah artesunat dan kawan-kawan kan gitu ya. Di PNPK malaria yang sebelum 2019, 2000 berapa sih saya udah lupa, pokoknya yang sebelum 2019 kita PNPK malaria mereka 2019, itu satunya 2020. Di awal-awal pertama sekali artemisinin itu dikeluarkan, itu nggak boleh di trimester pertama. Itu sebenarnya sepertinya SOP itu ya. Tetapi setelah itu Indonesia memutuskan oke, kenapa boleh? Nanti ada saya lampirkan di sini. Meskipun WHO lebih luas dia membahasnya ya.
Untuk pengobatan lini keduanya menggunakan kina dan clindamycin sesuai dengan slide. Dokter, teman-teman, kita harus mampu, pertama dulu ceritanya malaria dalam kehamilan, kita harus yakin dulu menggunakan obat malaria. Yakinnya apa? Yakin bahwa obat ini aman. Aman bukan berarti bebas dengan efek samping. Aman bukan berarti kita menggaransikan 100% obat ini efektif. Tadi Pak Daniel sebelumnya sudah menyatakan yang bagus sekali bahwa kalau cerita efektif kita nggak bisa jamin. Yang kita bisa bilang kenapa obat ini direkomendasikan dalam pedoman karena sudah terbukti dalam penelitian. Iya. Tetapi di dalam individual selalu ada hal-hal yang tidak terduga yang mungkin bisa timbul, tapi kita akan pantau. Ya, jangan pernah membilangkan ini sempurna pasti. Ya. Kemudian memahami bahwa ini prinsip dasar. Kalau kita sebagai dokter memberikan terapi, maka benefit versus risk, manfaat versus mudarat. Kita hanya boleh memberikan kalau manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah ibu selamat, janin selamat. Kalau tidak bisa dua-dua selamat, tidak bisa save the mother, save the baby, save the baby. Karena anak bisa dibikin lagi masyarakat itu. Save the mother. Ya, kalau save the baby nggak bisa. Nanti dokternya bisa juga apa-apa, ibu tuh bisa diganti gitu ya. Bapak-bapak itu ya. Dokter kok langsung gini-gini dia ya. Ingat di rumah ya, Indah ya. Jangan. Oh, jangan. Jangan nggak jadi. Sekarang kalau bicara malaria dalam kehamilan, manfaatnya itu tadi, ibunya selamat, bayinya selamat atau ibu selamat. Mudaratnya apa sih? Efek samping. Mana yang lebih berat? Nggak selamat daripada mendapatkan efek samping. Efek samping belum tentu terjadi. Minum Panadol pun bang, bisa kita sindrom Stephen Johnson, betul nggak? Bisa, tapi kan nggak bisa ditebak itu. Ya. Oke, itu yang nomor 3, itu yang paling penting. Setelah saya dan Anda yakin terhadap hal ini, punya dasar evidence base, kita harus bisa menjadi penerjemah yang baik dong, menerjemahkan bahasa-bahasa medis, menerjemahkan pedoman-pedoman, menerjemahkan semua yang kita bilang tadi ke dalam bahasa alam yang singkat, padat, lugas, bisa terimanya, bisa dipahaminya sesuai tingkat pendidikannya masing-masing. Tinggal masuklah apa unsur apa kearifan lokal, ya kan? Nah, kalau di Simalungun versus Padang Lawas Utara lebih tinggi barangkali cara penyampaiannya, ya. Oke. Slide. Pencegahan malaria dalam kehamilan ini kayaknya klise gitu ya, tapi ini lagi ya klise. Kalau ada soal ujian ini soal tambah emas gitu kan, nggak mungkin salah nih kalau ada di sini ya. Yang pertama, bilang sama Bumi itu kalau lagi hamil tunda dulu mau ke Raja Ampat itu gitu kan, nanti udah lahir anaknya atau mana yang lompat batu nias, karena yang udah eliminasi cuma nias sama Gunung Sitoli, 3 yang lain belum, berarti dia mana dulu ditunda kecuali pencegahan personal secara mekanikal menggunakan lampu, baju lengan panjang, lotion anti nyamuk. Screening ibu hamil terutama di daerah dengan endemisitas yang tinggi. Jadi Dokter Jo yang di Serge sama tadi mana? Paluta ya? Mana sih yang belum eliminasi? Batubara ya. Contohnya koordinasikan di daerah itu, ingatkan bahwa ibu hamil integrasikan dengan nomor 5 itu di ANC, periksa RBP gitu, terutama walaupun belum bisa sampai semua yang anemia itu di RBP kan gitu. Yang ada demam atau nggak usah nunggu demam, meriang-meriang dia apa kayak enggak dia ada di dok, nah gitu ya. Jadi kalau ANC kan ada nggak ada keluhan di data, kita screening di situ. Dok nanti kenapa gini buat kok Pak? Artinya memang merupakan program gitu, disamakan sama ya. Kemudian yang nomor 4, selalu pertimbangkan kemungkinan diagnosis malaria pada ibu hamil dengan gejala demam dan atau gejala-gejala malaria lainnya. Ingat dok,
bisa jadi tidak khas. Jangan selalu berharap trias malaria ini ada pada malaria ibu hamil ya. Slide. Oh ini ulang ya. Slide lagi. Nah, kita masuk falciparum dan vivax pada ibu hamil. Semua usia kehamilan DHP selama 3 hari tanpa premakurin. Jadi gampang ingatnya kalau plasmodium malaria ya, yang tanpa premakurin kan. Oke, ini ulang aja yang kotak fuksia ini ulang aja slide. Nah, ini tadi yang saya bilang ini mungkin salah satu alasan kenapa pemerintah Indonesia mengubah PNPK-nya menjadi aman ya, DHP di semua trimester. Ini tahun 2016 di Lancet juga, the highest journal. Ini langsung ke interpretasinya. Judulnya studi ini adalah keamanan artemisinin di trimester pertama ya. Setting penelitiannya prospektif, jadi ibu hamilnya diikutin, sampel ibu hamilnya diikutin. Tapi studinya bersifat observasional. Observasional artinya bukan clinical trial ya. Dia kita hanya mengobservasi aja. Kenapa nggak boleh clinical trial? Nggak boleh. Kenapa nggak ada clinical trial? Karena nggak etis gitu. Kalau kita meragukan sesuatu punya problem, nggak mungkin kita bagi dua, yang satu pakai ini, yang satu pakai ini gitu. Nggak etis, nggak akan di ACC juga sama komite etik. Sebelum ini sudah ada trial keamanan pada hewan tikus. Kan kita selalu gitu ya, hewan gitu. Tapi nggak bisa ke manusia. Hingga saat ini saya itu belum ada ya. Jadi observasional lah. Tapi gede dia trialnya. Berapa sih dokter Fadi itunya? Sampelnya berapa ya? 55.636 kehamilan dari tahun 1994 sampai 2013. Wah Tuhanku, hebat sekali orang ini ya. Tetapi ini pasti banyak ya, epidemiologinya senternya di mana sih? Melbourne ya? Ya, orang Melbourne. Oke, interpretasinya yang di bawah kotak, malaria falciparum dan malaria vivax dalam kehamilan di first semester, dua-duanya meningkatkan resiko keguguran. Itu hasil nomor 1. Peneliti mendapatkan dari penelitian ini bahwa tidak ada bukti peningkatan resiko keguguran ataupun malformasi kongenital yang major alias yang berat yang berhubungan dengan terapi lini pertama yang berisikan ACT dibandingkan dengan KINA. Apa artinya dok? Itu bahasa-bahasa panjang. Aman. Kalaupun ada terjadi malformasi kongenital, dalam hal ini kalau nggak salah ada 5 ya yang di atas tuh. Ada, kalaupun terjadi malformasi kongenital, penyebabnya bukan obatnya, tetapi penyebabnya adalah Plasmodium falciparum atau vivaxnya. Itu observasionalnya. Oke? Nah, sehingga kesimpulannya, in view of the low efficacy of KINA, dalam setting KINA itu banyak resisten dan tak efektifnya rendah. Masuk Indonesia apa? Dalam setting di mana KINA sudah banyak resisten, masuk Indonesia apa itu? Masuklah. In view of the low efficacy of KINA, masuk Indonesia. Selalu kita pahami, masuk. And wide availability of highly effective ACT, dan tersedia banyak ACT. Masuk Indonesia? Masuk. Maka it is time to reconsider. Inilah waktunya untuk mempertimbangkan kembali ACT pada first trimester. Itulah yang membuat dasar berubahlah PNPK kita di tahun 2019 ini menjadi semua trimester termasuk trimester pertama boleh pakai ACT. ACT itu DHP dan Marcesula dan kawan ya, tanpa premakurin. Clear ya? Jadi kalau datang nanti pasien keluarga pasien yang edukasinya agak tinggi, S2, istri anggota DPR pula, misalnya kan, gitu ya, tampilkan ini Bapak. Kenapa? Tampilkan PNPK 2019, tampilkan ini. Lagi hamil dia, istri DPR kan, baru pulang sidang reses pula dia kan, tampilkan ini. Berbeda, mungkin kita mengedukasi yang SMP kerjanya pelaut kan gitu. Perlu.
berbeda-beda mendekati kualitas pada pasien. Ya. Next, tadi. Nah, ini guideline malaria WHO slide. Apa katanya kalau first trimester? Pregnant women with uncomplicated malaria falciparum tanpa komplikasi pada ibu hamil harus diterapi dengan artemeter lumefantrine during the first trimester. Itu kata WHO tahun 2022 yang update terbaru. Masalahnya kita ada artemeter lumefantrine. Ada. Berarti kan kita bisa skip kan gitu ya. Prima kalau limited exposure to other yang lain-lain ya. Artesunat amodiaquin, artesunat mefloquine, dan itu punya kita kan dihidroartemisinin piperacquine ya, artesunat amodiaquin. Itu menunjukkan bahwa bukti saat ini belum terlalu cukup untuk membuat rekomendasi untuk penggunaan rutin pada terhadap ACT ini dari first trimester. Namun, sejalan dengan rekomendasi WHO yang lalu bahwa karena penggunaan yang terbatas dari ACT itu tidak banyak tersedia, maka boleh ACT yang lain-lain ini termasuk DHP dan artesunat itu dipakai kalau artemeter lumefantrine tidak ada. Berarti kita salah? Enggak. Clear ya? Kan gitu. Kalau salah banget dari WHO agak dipertanyakan juga apa alasannya. Tapi ini jelas ya. Oke, slide. Habis. Oh dia kok agak takjub dong? Berarti bisa banyak yang kita save waktunya untuk diskusi. Tapi sebelumnya untuk penugasan. Tapi sebelumnya tentu saya mengharapkan ada feedback ya. Ini saya menampilkan di kedua ini email saya. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan tidak urgent, tolong di email saya boleh. Mesti dalam penelitian ini, whatever yang bertanggal. Silakan teman-teman sekalian, ada masukan? Tengah, sayap kanan, sayap kiri. Malaria ibu hamil ya ceritanya. Materinya sudah masuk semua? Penugasannya juga sudah? Penugasannya boleh Pak? Penugasannya. Jadi saya harapkan nanti teman-teman semua punya foto kayak gitu ya. Pada saat balik nanti ke daerahnya berbicara di level daerahnya terhadap ini menduplikasi malaria itu yang maksudnya supaya diskusi kan keren begitu. Nanti ini fotonya Mas udah dong, udah punya foto yang sama gitu ya di daerah masing-masing gitu. Bisa nggak sih? Bisa. Ya. Silakan. Kalau misalnya paru itu kan mereka buat gambar misalnya kelompoknya berbolong. Oh iya efek samping ya. Kenapa nggak malaria buat juga apa gitu karikatur entah apa gitu misalnya akibat malaria bisa kuburan lah ambil anaknya kecil kuburan apa gitu bisa sampaikan kepada dinkes ya dinkes masing-masing ya. Boleh tes tipis nanti dimasukin ke apa RTL ya RTL sepakat banget tepuk tangan memang bisa dicatat nih Pak ya udah 2 loh visioner beliau ya dicatat nanti dikasih kayak ya permen atau maksudnya saya senang ya begitu kan berarti ada ide ya itu sepakat kan kita nggak bisa tergambar ya ini yang bidangnya lah ya. Nah, kalau di nanti tinggal di print dalam flyer gitu ya. Jadi kalau datang orang ANC ya kasih ya. Ada lagi? Oh iya. Wah. Yang mana duluan? Ketua duluan? Dokter. Oh, dokter. Ya, silakan. Mungkin ini kita pernah kasus kemarin kehamilan dengan anemia dengan malaria juga. Ya, mungkin kita ragu aja ini harus kita karena kehamilan itu kan identik dengan anemia apalagi yang nutrisinya kurang baik. Sementara salah satu kriteria malaria berat kan HB di bawah 7 ya, untuk daerah intensitas yang tidak terlalu tinggi. Jadi kadang pernah ada kasus kita ragu nih apakah kita
langsung treat secara malaria berat, atau kita coba dulu nih terapi malaria malaria tanpa komplikasi tapi kita transfusi aja. Maksud saya gini, Dia udah masuk satu checklist malaria berat nggak dari segi anemia? enggak, malarianya HB-nya turun terus. Katakanlah udah 7, masuk 7, lagi tapi ya. masih di ambang batas itu lah. Ya. Kriteria di bawah 7,5 kan? Iya, di bawah Ya, 7,5. untuk daerah Hindia Pejo, betul? Iya. Nah. Tapi ya kriteria malaria berat lain nggak ada gitu. Nah, sekarang lihat, apakah harus semua? Apa? Kriteria malaria apakah harus semua pelajaran kemarin? Enggak. Satu aja cukup checklist kan? Iya. Ya sudah treat sebagai malaria berat. Oh, maksud saya secara walaupun kita sebetulnya nggak yakin kan dok, mungkin aja ini labnya yang nggak bener nih. Tapi kita dapat nih 7. Kalau kita treat itu kita nggak salah secara Nggak salah, legalitas. nggak salah. Selama HB coleknya sesuai dengan HB colek, maksudnya ini ya, lihat konjungtifanya sesuai dengan 7. Meskipun kayaknya kok dia fine ya, gitu ya. Asal satu aja udah checklist malaria berat, go, nggak ada masalah. Ingat, mainkanlah prinsip orang MCI until proven otherwise. Sampai terbukti enggak, kita obatin yang atas, bukan yang bawah. Karena kalau kita obatin yang atas paling banter, dampaknya efek samping, betul? Tapi kalau kita obatin yang bawah, dampaknya mati. Clear ya? Makasih Dr. Jo. Oke, Mbak, ketua. Langsung aja. Terima kasih dokter, saya mau bertanya. Ya. Ini untuk pengobatan malaria dengan kehamilan hanya menggunakan DHP. Ada yang tanpa komplikasi. Iya, yang mau saya tanyakan. Temisinin lah ya. Iya, DHP-nya kan hanya sampai ke gametnya kan tidak selesai. Lalu apakah untuk menyelesaikan gamet ini, apakah nanti sesudah dia melahirkan kita cek? Disusul ya. Baru bagaimana itu dokter? Maksud saya Disusul. Jawabannya adalah disusul Pak. Ininya bisa diteruskan setelah lewat laktasi. Kalau ibunya nyusuin, hanya ibunya nyusuin apa enggak? Ini pertanyaan bagus ya. Kayaknya nanti di soal ada juga tuh. Memang visioner juga sama-sama ibu yang ini ya. Artinya kan Pak Ketua menyimak sangat ya. Bener. Jadi selama hamil kan nggak boleh dikasih primaquin ya, gitu. Tapi kalau untuk susulannya bisa diselesaikan ya. Tetapi kalau dia laktasi, dia nyusuin Pak, itu nggak boleh kalau masih bayinya di bawah 6 bulan, karena kan transfer nanti ke si ini ada efek ya, nggak boleh. Tapi kalau udah selesai 6 bulan ya monggo, primaquinnya disusul, boleh ya. Tapi tetap benar yang Bapak bilang, harus diperiksa lagi dia, jangan udah apa namanya, udah reinfeksi lagi atau apa gitu ya. Pak Lantan dok, tadi aku mendengar ada transfer obat melalui laktasi. Nanti kadang di lapangan, nanti mungkin kadang maaf ya, menyusui kadang sampai ada anak sampai 2 tahun. Nah ketika mungkin anak si umur 7 bulan, dia terkena malaria. Terus malaria? Si anak yang bayi. Si bayi misalnya umur 7 bulan, dia terkena malaria. Terus kan selama ini ada anggapan kalau mamanya makan obat, kok yang menyusui bisa dari ASI-nya. Bagaimana tentang pengobatan anak yang 7 bulan kalau ibunya memakan obatnya, si anak tidak? Kalau anaknya terinfeksi berarti infeksi baru kan? Ya. Ini bukan kongenital kan berarti kan? Karena kan kalau dia ini kan diperiksa dia waktu baru lahir kan diperiksa apakah dia kena apa enggak, benar nggak? Ini clear maksudnya kan? Si anak ini 7 bulan baru kena. Itu kan another thing, berarti kan malaria pada anak pengobatannya. Maksudnya takutnya apa? Pemahaman ibunya yang keliru mengenai cara konsumsi obatnya. Cara konsumsi obat. Kalau ibu dua-dua kan diperiksa tuh, berarti kalau anaknya ini, karena kan satu rumah kan berarti kan dengan sendirinya ibunya didiagnosis juga Pak. Maksudnya gini dokter. Anak kan udah minum, ibu udah minum, sementara dia nyusu, apa nggak jadi masuk ke anak lagi gitu, yang punya ibu? Nggak gitu maksudnya Pak? Iya kurang lebih seperti itu. Intinya status
dua-duanya harus didiagnosis masing-masing. Si ibunya malaria apa enggak? Ya. Si anaknya, misalnya katakan yang bergejala anaknya, makanya dibawalah anaknya, kan gitu. Kita harus ingat ini harus ada PE loh, penyelidikan epidemiologi kontak erat, kan dia kontak erat itu satu rumah. Berarti kan anaknya sakit, kan kita belum periksa ibunya toh. Maksudnya gini dokter, anaknya sakit malaria, ibunya negatif. Anaknya sakit malaria, Ya, berusia 7 bulan dan ibunya sakit juga. ibunya tidak. Sudah dicek. Ibunya tidak. Jadi tadi ada dokter sampaikan tadi bahwa obat yang dimakan kalau tadi yang pada apa itu bisa mengalir melalui laktasi. Terkadang kan anak yang masih 7 bulan sulit untuk dia mengkonsumsi atau dikasih makan obat. Akhirnya si ibu berpikir aku yang makan obat. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Itu jelas nggak bisa sampaikan. Dosis yang diharapkan sudah pasti nggak sama. Sudah pasti dosis yang nyampe dari ASI ini sangat kecil. Bilangnya pun gitu Pak. Sangat kecil yang nyampe. Nanti justru nggak baik-baik dan akan relapse. Oke? Clear ya? Mantap sekali. Tepuk tangan dulu ya. Oke, bisa kita ke penugasan? Bisa dulu. Oke. 11:30. Semangat ya. Mau kemana depannya? Mau ke Petisa? Bisa. Slide. Cari yang bekawat orangnya. Apa? Gimana? Cari yang bekawat. Oh, Bapak jangan lupa udah mulai belanja bonyonya lo ya. Oleh-oleh besok ya kan? Besok pulang ya. Belum cair dok. Belum cair. Iya pula ya. Iya. Kasus 1, sebuah kabupaten di mana malaria falciparum ditularkan di kawasan hutan, tetapi tidak di kota-kotanya. Apalah contohnya? IKN lah ini ya. Nah, di sentranya nggak ada ini gitu ya, tapi di pinggir-pinggirnya. Atau Sergei juga bisa tuh. Seorang wanita 25 tahun dibawa ke poliklinik di RSUD. Pasien penduduk lokal, sedang hamil anak pertama 7 bulan 28 minggu. Ini kasus untuk kelompok 1 ya. Pasien mengeluh sakit 5 hari yang lalu. Oh ini karena supaya bisa segera langsung jawab boleh. Tapi nanti tugasnya tetap dikumpul loh ya. Oh iyalah. Jangan aku dimarahin juga siang ya. Tugasnya tetap dikumpul gitu ya. Kelompok 1 mana? Udah nggak ngumpul lagi, berserak-serak juga. Boleh, ngumpul lagi ya. Sakit 5 hari yang lalu, menggigil, berkeringat, sakit kepala. Antibiotik diresepkan, kondisi sepertinya membaik, tetapi pasien menggigil dan muntah terus-menerus sehari sebelum ke rumah sakit. Apusan darah di klinik setempat menunjukkan ada parasit malaria. Terus dikasihlah pina oral 600 mg setiap 8 jam. Pasien udah minum pina itu 2 dosis, berarti 8 jam pertama, 8 jam kedua dia udah minum pina. Hari ini pasien dirujuk ke rumah sakit tempat Anda bekerja karena gelisah, agitasi ya, dan bingung-bingung. Pemeriksaan menunjukkan pasien somnolen, berarti ada penurunan kesadaran. Nggak bisa bicara. Pasien dari rangsang sakit narik tangannya tapi tidak melokalisasi. Udahlah, intinya somnolen lah itu ya. Intinya somnolen. Tidak ada kaku kuduk, tidak ada icterus, tidak ada pucat atau ruam. Suhu aksila 39, nadi 90. Tensi masih bagus, fundus uterus teraba 26-28 minggu, jantung janin bisa gitu ya. Oke? Sudah dibagi kan? Sudah, oke. Selain Dr. Panji, pemeriksaan apa yang Anda anjurkan? Kelompok 1. Pemeriksaan ya, pemeriksaan. RDT. Oke. Setuju? Mana kelompok 1? RDT. Bukannya pemeriksaan mikroskopinya sudah ada ya? Di mana? Di sebelumnya kan? Belum ada. Cuma daerah itu memang falciparum. Boleh dicek lagi ke soal biar lebih jelas.
Daerah Pasiparum aja dia. Pemeriksaan yang dilakukan Ya, adalah silakan. pertama kita mencari dulu ini kan udah pasti malaria. Ya, Ini dan karena ada pemberat malaria penurunan kesadaran kita harus screening dulu. apa yang pertama di screening? Paling penting Gula darah. KGD ya, gula darah. Karena tadi sesuai dengan teori lebih rentan terhadap hipoglikemi. Orang malaria tak hamil aja rentan hipoglikemi, apalagi malaria dengan kehamilan ya, dengan stres ataupun apapun yang lain. Kemudian, Kita bisa lakukan pemeriksaan. oh sorry, satu lagi bukan hanya karena malarianya saja, tapi sudah mendapat pengobatan kina. Ya, efek samping dari kina adalah hipoglikemi kan, hipoinsulinemia dia, jadi dia hipoglikemi. Kemudian Mungkin penyebab penurunan kesadaran yang lain mungkin gangguan elektrolit. Yes. Misalkan sini tidak ada kabut-kabut, jadi tidak perlu pemeriksaan biji, pemeriksaan fungsi ginjal, fungsi hati, mungkin obat-obat sudah disediakan. HB ada ya? Jadi ada juga HB ada di situ? Belum. Berarti perlu ya rutin dan kepadatan parasitnya udah ada di situ? Belum. Berarti perlu kan? Parasit ya. Nanti yang dilihat dari urin rutin juga MCV, MCH, MCHC ya. Apakah dia anemia hipokromikrosit, apakah dia makrosit, apakah normokromosit ya. Kalau dia rumah sakitnya tipe B, apalagi tipe A, berarti kalau di anemia harus dilanjutkan lagi kalau tersedia kan serum iron di IBC, benar nggak sih? Serum ferritin untuk yang seperti kata Dr. Johannes, apakah dia hanya defisiensi asam folat atau Fe aja, atau ada memang kombinasi dengan malaria ya? Kemudian sepakat ya, itu ya, elektrolit hiponatremia ya, natrium dilihat, jangan-jangan pasiennya hiponatremia. Kemudian kalau memungkinkan, tadi Dr. Johannes mungkin saya sepakat tidak prioritas untuk imaging kalau yang lain-lain ini terbukti gitu ya. Tapi kalau tidak, imaging perlu dipikirkan dan kontak juga kawan neurologi atau fungsi lumbar ya, fungsi lumbar ya. Meningitis meskipun tidak ada kaki kuduk ya di situ ya. Encephalitis, meningitis, dan itis-itis otak yang lain itu bukan tidak bisa terjadi bersamaan dengan malaria. Jadi harus tetap dipertimbangkan. Kultur darah. Ini dedenya sepsis bisa? Bisa. Sepsis karena yang lain gitu ya. Kalau seandainya ini gagal organ, Anda perlu ya kan ke temannya elektrolit kalau udah nggak sadar ya, analisis darah. Kalau misalnya dia malaria sendiri pun, malaria itu bisa berkembang menjadi sepsis kan? Bisa. Atau sepsisnya udah kontribusi koinfeksi dengan bakteri atau jamur yang lain ya. Kemudian slide. Glukosa darahnya ternyata memang hipoglikemi. Berarti apa yang harus diberikan? Iya, masuklah kita kepada protokol hipoglikemi yang tergantung dextrose 5% yang diinjeksikan dextrose 10%. Sesuai dengan protokol hipoglikemi. Slide 22. Ini berapa? Bener kan? Hipoglikemi. Dextrose. Sorry, dextrose 40. Iya, sorry. Yang gantung dextrose. Yang injeksi dextrose 40. Berarti memang sudah lapar kita ya, sudah mau pemeriksaan. Oke. Karena ini masalah juga lagi ya, yang cowok yang muslim ya. Kemudian ini dok udah dikasih propozoid cincin, falciparum positif 4. CSF-nya diambil ternyata glukosanya rendah, cuman itu doang, sejalan lah dengan hipoglikemi, nggak ada yang lain-lain. Berarti apa? Tidak ada koinfeksi dengan yang lain-lain. Obat anti malaria apa dok? Yang diberikan dan terus yang mana? Oral, intravena, intramuskular. Intravena ya, atau sunat parenteral ya yang diberikan. Obat alternatifnya kina kalau nggak ada, benar? Tapi ingat, slide ada lagi nggak? Iya.
Hemolisis. Nih, kalau pasien hamil 6 bulan, nggak ada atas sunat, kina satu-satunya, bagaimana pengobatannya? Boleh nggak kina parenteral dikasih? Boleh. Boleh ya? Tetapi ya, kasih jaga dextrose dong, lah. gitu lah. Kasih dextrose-nya. Nggak rawat jalan. Rawat jalan. Bukan rawat jalan pasiennya, rawat inap karena pasiennya. Orang ini apa ini? Malarianya ada dengan kesadaran. Malaria berat. Oh iya, bisa dikontrol lah. Kasih Agar dextrose, kita 10%. memulangkan pasien ini ya. Oke. Tapi apa yang harus dinotkan, Dok? Dosisnya jangan kasih loading dose lagi, karena dia sudah terima kina oral dalam 1 hari terakhir, 24 jam terakhir, 2 dosis kan? Yang tadi 8 jam pertama, 8 jam kedua, besok kan dia dirujuk ke kita. Itu juga salah satu cara untuk meminimalisasi kemungkinan hipoglikemi yang berulang, ya dijaga lah. Ya. Oke, slide. Setuju? Prosedur yang penting selama perawatan ini apa, Dok? Yang paling penting. Cek KGD ulang. Cek KGD ulang, benar. Ada lagi? Pemantauan denyut jantung janin. Semua itu, detil-detilnya itu, silakan nanti ditulis di jawaban yang akan dikumpulkan. Berarti kan cek KGD ulang, BCG, gitu ya, ISG apa segala macam, elektrolit ulang kalau memang elektrolitnya kemarin rendah atau segala macam. Bisa disimpulkan dalam satu bahasa di atas sebelum detil-detilnya apa tuh, Dok? Perawatan dengan follow ketat, gitu ya, pemantauan ketat ya. Jadi berarti settingnya ini minimal HDU ya, minimal. Kalau bisa ICU ya ICU, karena kan malaria berat ya. Tapi kalau ICU-nya penuh ya HDU. Berarti apa? Pulang nanti kalau nggak ada HDU diajukan kan begitu, minimal yang intermediate lah, ada monitor di situ kan. Slide. Nih, Dok, di unit kesehatan yang nggak punya fasilitas untuk terapi parenteral, ini nanti Dokter Lili boleh sharing ya pengalamannya. Ini pengalamannya Dokter Lili nih, juara 1 pula di Bali kemarin. Nanti saya mau Dokter Lili staf kami magang ya, yang calon KPTI yang masih menunggu pemindahan ya dari Dairi ya, Dok ya, dari Dairi ke Adam Malik, masih menunggu administrasi kalau nanti buka lulus begitu. Tahun lalu beliau juara 1 untuk case report di Kongres Nasional Perhimpunan Kedokteran Tropis dan Penyakit Infeksi Indonesia. Nanti dokter ini sampaikan setelah jawaban dulu. Mirip banget, pas ya, Rik? Pas ya. Apa, Dok? Iya, yang kelompok 1. Ya orang lah, nggak ada. Ya orang, apa boleh buat ya, Bang ya? Pasang yang GT masukkan. Iya, berarti digerus ya. Atau kelompok 1 ya? Oh iya, karena terpisah. Iya. Siapa? Ya, betul. Lagi cosplay ya. Bener, jawaban Bang Daniel. DHP atau kina oral ya, di gerus terus masuk pakai MDT. Ya udahlah, apa boleh buat daripada tidak dikasih sama sekali. Boleh Dokter Lili, berdiri Dok, sharing apa kasusnya kemarin. Terima kasih buat kesempatannya, Dok. Pasien yang kemarin saya bawakan kebetulan dari Dairi juga. Beliau, kalau kami di Dairi tidak ada kasus malaria, jadi memang ya. Pasiennya datang dengan keluhan penurunan kesadaran pada saat itu. Dengan hasil laboratorium yang kami jumpai, peningkatan urea kreatinin sampai di atas 9, kemudian elektrolit terganggu, anemia berat. Jadi kemarin kita arahnya itu ke Cikari Berat, karena tidak ada malaria di daerah kami. Waktu pertama kali pasien datang, sama sekali tidak ada arah, tidak ada pemeriksaan untuk malaria. Pasien juga demam, kemudian trombositnya juga turun. Kami masukkan ke ruangan ICU. Pasien kami indikasikan untuk HD, pasien menolak. Kemudian kami periksa ulang kembali darah, pasien kita transfusi karena tidak mau HD. Dari pemeriksaan darah, kebetulan teman sejawat patologi klinik menjumpai ada plasmodium, malarianya positif.
Jadi dijumpai secara tidak sengaja karena klinisnya sama sekali hanya demam saja, klinis lain tidak ada. Jadi kami Demamnya juga tidak khas sebagai malaria ya? iya, demamnya juga tidak khas sebagai malaria. Di kami cuma CAD gitu. Jadi setelah dapat pemeriksaan dari patologi kliniknya itu malaria, dijumpai plasmodiumnya falciparum dan pipa. Jadi campuran. Ini sudah masuk malaria berat. Kita merujuk, pasien tidak transportable. Kemudian di daerah kami tidak punya yang artemisin injeksi, kami tidak punya. Yang ada hanya di HP dengan hemoglobin. Itu yang kami berikan. Udah hebat itu. Selama perawatan kami juga membaik. Kemudian kreatinin kami ulang, kreatininnya membaik. Kami periksa ulang setelah 3 hari plasmodium sudah negatif. Ya, di HP dengan hemoglobin. Dan setelah perawatan sekitar seminggu pasien sehat dan pulang.